Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi di dalam kajian khusus muslimah. Tapi banyak ikhwan yang hadir, nggak apa-apa. Kita sedang bahas tentang beberapa penyelewengan lisan yang umumnya banyak dilakukan oleh muslimah dan termasuk juga ikhwan. Sudah 7 poin yang kita bahas. Pertama, berbicara tentang syirik dan kufur. Kedua, berbicara tentang kebid'ahan. Yang ketiganya riba. Keempat, namimah. Kelimanya dusta. Dan terakhir yang keenam, bulan lalu adalah menyebarkan rahasia orang lain. Sekarang kita masuki poin yang ke-7. Ingat, kita diamanahi lisan oleh Allah. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia 2 mata, 1 lisan dan 2 bibir? Ini amanah. Wajib dijaga. Jangan sampai lisan bibir kita mengucapkan perkataan yang membuat Allah murka. Maka amanah ini akan dimintai kelak pertanggungjawabannya. Poin ke-7, di antara pengkhianatan lisan adalah sabbul muslim biduni haqq. Mencela sesama muslim tanpa alasan yang benar. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis diterima dari Mansur. Mansur ini seorang tabi'in. Dia berkata, sami'tu Aba Wa'il yuhaddithu an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Aku mendengar Wa'il berbicara, isi pembicaranya diterima dari Abdullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela sesama muslim adalah fasik. Membunuhnya, memeranginya adalah kufur. Maksud fasik di sini secara bahasa adalah khuruj, keluar. Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyatakan, wastilahan al-khuruj an ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, fasik ini keluar. Adapun secara istilah syar'i maksudnya keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang mencela sesama muslim tanpa alasan yang benar, dia sudah tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Karena Allah melarang dalam Al-Quran. Nabi SAW juga sangat mengecam pelaku dari perbuatan fasik yang namanya mencela ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum
wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wanita juga jangan mencela wanita lain. Mungkin wanita yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Jangan saling menghina di antara sama kalian. Dan jangan memberi gelar-gelar yang buruk. Ini semuanya celaan. Dilarang oleh Allah. Melanggarnya adalah fasik. Keluar dari ketaatan. Oleh karena itulah maka Nabi menyatakan sibabul muslim fusuqun. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya, memeranginya adalah kufur. Makna kufur di sini bukan murtad keluar dari Islam, tapi kufrun duna kufrin. Kufur kecil, bukan kufur besar. Apa bedanya? Kufur besar itu murtad, keluar dari Islam. Kalau kufur kecil, orangnya tetap muslim, tapi muslim yang melakukan dosa besar. Karena dia melakukan perbuatan yang hanya biasanya dilakukan oleh orang kufur. Ada karakter kekufuran dalam diri orang muslim yang melakukan amalan ini, tapi tidak membuat dia murtad dari agamanya. Kenapa ini disebut kufur kecil? Karena baik Al-Quran maupun hadis yang sahih masih menyebut orang yang membunuh sesama muslim itu dengan sebutan mukmin, dengan sebutan muslim, dengan sebutan umatku. Al-Quran, hadis menerangkan demikian. Seperti surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau dua orang mukmin berperang. Kalau berperang berarti saling bunuh-bunuhan kan? Bukan dua orang saling bunuh-bunuhan, tapi komunitas, dua kelompok mukmin saling berperang. Artinya saling bunuh-bunuhan. Oleh Allah masih disebut dua kelompok mukmin. Faslihu bainahuma, islahkan di antara keduanya. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 178 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu melakukan qisas dalam hal pembunuhan. Sampai akhir ayat ini, faman ufiya lahu min akhihi fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Siapa orang yang diberi maaf oleh saudara korban atau keluarga korban dari pembunuhan. Kalau yang dibunuhnya nggak bisa lagi ngasih maaf, ya enggak, karena sudah mati. Tapi keluarganya udah dimaafkan saja. Disebut saudara. Masih disebut saudara seiman. Fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah yang menyampaikan maaf itu mengikutinya dengan kebaikan, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan si pelaku pembunuhan itu hendaklah memberikan diat, denda dengan cara yang baik. Ayat ini menyatakan kedua yang membunuh dan korban pembunuhan masih dianggap bersaudara. Ketiga, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim berkata Rasulullah SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Bila dua orang muslim bertemu sambil membawa pedangnya masing-masing saling bunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya ke neraka. Walaupun saling bunuh oleh Nabi masih disebut dua orang muslim.
Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, orang yang membunuh layak masuk neraka. Gimana dengan yang dibunuh? Kan dia korban pembunuhan. Maka dijawab oleh Nabi SAW, "Li'annahu kana yahrisu ala qatli sahibihi." Li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena tadinya yang dibunuh juga bermaksud, bertekad mau membunuh lawannya. Cuma lawannya ini licin. Ditusuk, dia menghindar. Dibacok, dia nangkis. Mas ketiga kali mau menyerang lagi, keduluan. Bres, mati aja. Jadi dia sudah berupaya. Niat, tekad, sudah ikhtiar. Walaupun gak berhasil, tetap sama dosanya dengan pelaku pembunuhan. Makanya dua-duanya masuk neraka. Tapi karena dua-duanya dianggap muslim, ke nerakanya gak akan selamanya. Enggak, sementara dia masuk neraka dulu, akhirnya ke surga juga sebagai seorang muslim. Segede apapun dosa seorang muslim, pada akhirnya dia ke surga. Walaupun mungkin ke neraka dulu karena dosanya, seperti membunuh ini. Nah, kedua orang yang membunuh dan dibunuh, dua-duanya masih disebut muslim. Oleh karena itu, Nabi SAW menyatakan orang itu masih muslim, tidak murtad keluar dari Islam, walaupun membunuh sesama saudaranya tanpa alasan yang benar. Tapi disebut kekufuran, maknanya kufur kecil. Nabi SAW menyatakan dalam hadis lain, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku. Yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain, membunuh. Disebut kekufuran. Nah, kufur di sini kufur kecil, pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar dan terancam dengan ancaman neraka. Sebagaimana hadis terakhir bahwa dua orang muslim saling berjumpa dengan membawa pedang masing-masing. Dua-duanya yang membunuh dan yang dibunuh adalah ke neraka. Ini spesial pembahasan tentang membunuh. Tema pokok kita sekarang membahas celaan. Mencela sesama muslim fasik, dosa besar, terancam neraka, iyalah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya juga menjelaskan, menerangkan sebuah hadis tentang Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Suatu saat ada orang lain melihat Abu Dzar Al-Ghifari memakai baju. Dia berjalan bersama hamba sahayanya, pembantunya. Tapi bajunya sama. Majikan dan hamba sahaya tidak ada perbedaan dalam hal penampilan. Dua-duanya necis. Style. Dua-duanya apa? Gaya gitu, bagus. Dilihat oleh orang. Maka orang itu berkata, "Lau akhadta hadha falabistahu kanat hillah wa ataitahu thawban akhar." Kenapa kamu enggak pakai baju yang berbeda nih? Ini bajunya lebih bagus sebagai tuan yang berbeda dengan apa namanya? Dengan hamba sahaya. Aku akan berikan nanti baju yang kedua untukmu. Biar beda dengan hamba sahayamu, dengan pembantumu. Maka berkata Abu Dzar, "Kana baini wa baina rajulin kalamun. Wa kanat ummuhu a'jamiyah faniltu minha. Fadhakarani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li asababta fulanan?" Qultu na'am. "Afanilta min ummi?" Qultu na'am. Kata Abu Dzar, kenapa Abu Dzar itu memakai baju yang sama dengan baju yang
dipakai oleh hamba sahayanya. Dulu aku pernah ada masalah dengan seseorang. Berantem, bertengkar ucapan. Ibunya seorang wanita ajam. Ajam itu bukan orang Arab. Lalu aku cela ibunya. Ibumu itu orang ajam loh. Orang ini nampaknya gak suka dengan celaan dia kepada ibunya. Lalu mengadu kepada Nabi SAW. Dipanggil Abu Dzar. Asababta fulanan, kamu berantem ya saling celak dengan si fulan? Dijawab iya. Kamu mengata-ngatai ibunya? Dijawab iya. Apa kata Nabi SAW? Innaka mru'um fika jahiliyah. Kamu adalah orang yang memiliki karakter jahiliyah. Sebab rasis. Mengatakan ibunya sebagai orang ajam. Gak ada kelebihan orang Arab dibanding orang ajam. Kelebihannya bukan pada rasnya, sukunya, bangsanya, negaranya, warna kulitnya, bahasanya, bukan. Tapi terletak pada apa? Taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang mencela berdasarkan ras, itu karakter jahiliyah. Kemudian berkata Nabi SAW, hum ikhwanukum. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Faman ja'alallahu akhahu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul wal yulbishu mimma yalbas wala yukallifhu minal amal illa ma yaglibuhu fa in kallafahu ma yaglibuhu falyu'inhu alaih. Mereka itu hamba-hamba sahayamu, itu saudara-saudaramu. Selama muslim, Allah menjadikan mereka berada di bawah kekuasaanmu. Maka siapa orang yang saudaranya oleh Allah dijadikan di bawah kekuasaanmu, bawahan kita, pembantu kita, bahkan hamba saya kita, hendaklah dia memberi makan kepada dia dengan makanan seperti yang dia makan. Hendaklah memberi pakaian dengan pakaian seperti yang dia pakai. Ya boleh dibeda-bedakan. Punya pembantu ya kita makannya daging ikan yang bergizi yang enak. Pembantu mah dibeliin aja ikan asin sama sambal goang cukup. Dibedakan. Baju kita mah yang bagus-bagus, yang branded, yang harganya jutaan. Untuk pembantu mah ini aja yang 103 campur odol. Dibedakan. Nggak boleh. Ini perintah Nabi SAW. Man ja'alallahu akhahu tahta yadihi. Siapa orang yang saudaranya Allah jadikan di bawah kekuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kul. Hendaklah dia memberi makan kepada bawahannya itu seperti yang dia makan. Memberi pakaian seperti yang dia pakai. Wala yukallifu minal amali illa yaghlibu. Jangan memberi tugas, pekerjaan, amalan yang tidak mampu dia lakukan. Dan apabila dia membebani atau menyuruh melakukan sebuah pekerjaan, bantu. Umpamanya nih meja ini pindahkan ke sana. Si pembantu tiba beregeg, tiba perekat gitu ya sambil nyengir-nyengir. Berat, kita cuma tolak pinggang. Dasar loyo, gak kuat gitu aja. Bantu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu berkata mu'alif wa'lami annahu la yajuzu laki an ta'tadi ala ahadin wa in fa'alti faqad zalamti fa inna dhulma huwa wad'u syai' fi ghairi mahalli syar'i. Ketahuilah, tidak boleh bagimu untuk berbuat aniaya kepada orang lain. Termasuk menganiaya itu mencela. Siapa orang yang melakukan itu berarti zalim. Zalim maknanya meletakkan sesuatu bukan tempat yang ditetapkan oleh syar'i, seperti mencela.
Nggak boleh mencela. Bahkan binatang, buah, angin, cuaca nggak boleh dicela. Mencelanya adalah sebuah perbuatan fasik. Ya. Apa akibat dari celaan itu? Akibat dari celaan itu rugi yang mencela. Jangan lupakan, biasanya pencela itu merasakan kepuasan. Puas telah mencela orang lain. Apalagi orang lain yang dicelanya itu kelihatan sedih. Kelihatan sakit hati. Kelihatan kecewa, nangis. Tambah nangis, tambah senang dia dengan celaan itu ya. Di balik kepuasan itu ada kerugian yang luar biasa. Pertama tentu saja dosa. Kedua, selain dosa loh, pahalanya itu berkurang. Diambil dari diri dia, di-offer kepada orang yang dicela, yang dizoliminya. Sementara dosa korban kezoliman diambil, di-offer kepada si pelaku kezoliman. Makin sering kezaliman mencela orang lain, makin banyak pahala yang terbuang, makin banyak dosa korban kezalimannya yang ditimpakan kepada dia. Lama-lama habis pahala, dosa numpuk, bangkrut. Bangkrut ini istilah ekonomi. Bahasa Arabnya muflis. Kata Nabi SAW, atadruna manil muflis. Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Biasanya para sahabat kalau ditanya urusan agama kan menjawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi ini mah menjawab. Kata mereka, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata. Orang muflis, orang bangkrut di antara kita itu orang yang enggak punya uang, enggak punya kekayaan, enggak punya dirham. Kenapa para sahabat menjawab? Karena disangkanya Nabi SAW bertanya urusan dunia, urusan ekonomi. Muflis bangkrut ini kan urusan ekonomi ya, bukan urusan agama. Tapi karena Nabi SAW ini bukan berkaitan dengan urusan dunia. Beliau menyatakan innal muflisa may ya'ti bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa dharaba hadha. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala saum. Semua pahala kebaikan, pahala ngaji, baca Quran. Tapi dulu di dunia dia telah mencela si anu, telah menuduh si anu, telah mengambil harta orang lain, mengalirkan darah orang lain, memukul orang lain. Pokoknya zalim dengan lisan atau dengan perbuatan. Bahkan umumnya kan kezaliman dengan lisan atau perbuatan. Bahkan sekarang dengan jempol, dengan tulisan, ya enggak? Dengan mata juga, dengan cara memelototin. Itu kezaliman. Nah, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka semua kezaliman itu diambil diberikan pahala yang diambil dari pelaku kezaliman. Bayangkan, makin banyak orang yang kita zalimi, makin banyak pahala yang diambil dari diri kita. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaih, kalau pahalanya habis sementara kedzalimannya kepada pihak lain masih ada yang belum terbayar dengan pahalanya tuh, ukhidha min khotoyahum, maka dosa kesalahan korban kedzalimannya diambil, summa faturihat alaih, dibebankan kepada dia, habis pahala. Dosa numpuk. Kerugiannya itu dahsyat, abadi di akhirat. Hati-hati para pencela. Hati-hati para pelaku kezaliman, para gibahar,
para fitnator, para pemfitnah, pokoknya para pelaku kezaliman kepada pihak lain, hati-hati. Sebaliknya kita kalau menjadi korban kezaliman tersenyumlah, nggak ada rugi loh. Kita digibahi, kita dicela, dikata-katain, difitnah, senyum aja. Untung sama dengan dapat transferan pahala, kemudian dosa kita diambil, ditimpakan kepada mereka. Di mana ruginya kita dicela orang, difitnah orang, digibahi orang? Di mana ruginya? Nggak ada. Untung yang ada. Kalau nggak rugi ngapain sedih? Kalau nggak rugi ngapain kita kecewa? Ngapain kita sakit hati? Untung. Coba, kalau kita umpamanya ada, katakanlah tabungan di bank Islam umpamanya yang benar-benar. Sementara kita juga punya kreditan, punya hutang. Hutang kita 100 juta, saldo kita cuma 10 juta, saldo tabungan kita. Tiba-tiba ada yang transfer ke saldo kita dan hutang kita ada yang membayarin. Asalnya 100 juta berkurang jadi 90 juta, 50 juta, akhirnya lunas. Sementara tabungan kita yang tadi 10 juta nambah jadi 1 miliar. Kalau itu terjadi dalam kehidupan dunia, kita sedih apa enggak? Senang ya. Oh, alhamdulillah, hutang saya lunas, saldo saya nambah. Senang bukan main. Kalau kita dicela, difitnah, dihina oleh orang tuh kayak gitu tuh. Dosa kita berkurang, pahala nambah. Lalu apa yang menyebabkan kita sakit hati? Ya, senyumin saja. Terlebih sekarang orang untuk menghina, mencela itu nggak perlu bertatap muka, nggak perlu mendengar suaranya, hanya dengan jempol 2, tek, si fulan brengsek, sudah. Lewat media sosial. Dan yang banyak dicela para ustadz loh. Kalau ada penggalan ceramah yang tidak disetujui oleh netizen kan dicela ya. Dasar wahaboy, dasar macam-macam tuh. Dasar ngajinya hanya dari YouTube, dari Google gitu kan. Padahal dari kitab kita selalu. Tapi dicela. Baca senyum saja. Pahala nambah, dosanya berkurang. Mana para pencela? Mana para pencela? Silakan. Biar bersih dari dosa, biar pahalanya numpuk ya. Kita senyumin saja. Ya perlu ada rasa sakit hati. Ini hadis, orang itu akan menjadi orang yang muflis. Imam Muslim dalam kitab sahihnya menerangkan kalau umpamanya ada orang mencela, kita balas mencela. Boleh apa tidak? Sebuah ayat yang terdapat dalam surah Asy-Syura ayat 42. Tentang kebolehan kita membalas keburukan dengan keburukan, celaan dengan celaan ya. Dosa apa tidak? Dosanya kepada orang yang pertama kali memulai celaan. Berfirman Allah Azza wa Jalla, Innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Hanyalah dosa itu ditimpakan kepada orang-orang yang mendolimi manusia, mengadakan kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Merekalah orang-orang yang peroleh azab yang sangat pedih. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, al-mustabani maqala fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum. Dua orang yang saling mencela, pasti ada yang memulai kan, lawannya kemudian membalas celaan itu. Akhirnya saling mencela. Dua orang yang saling mencela, mengatakan kata-kata buruk dalam celaannya,
maka dosanya terpikulkan kepada orang yang memulai celaan itu. Selama pihak yang dicela tidak melewati batas, tidak melewati kadar celaan yang dia terima. Kalau yang mencelanya, kamu monyet, umpamanya dibalas, apalagi kamu sekebun binatang, kamu gorila, kamu oa, kamu buaya, itu kan melebihi batas kan? Sekedar semisal dengan kadar celaannya, Al-Quran membolehkan. Dalam surah Al-Baqarah 194 berfirman Allah Azza wa Jalla, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma ma'tada 'alaikum." Siapa orang yang menzalimi kalian, maka balaslah kezaliman itu dengan kezaliman yang semisal. Sama kadarnya dengan kezaliman mereka kepada kamu. Dalam surah An-Nahl 126, fa in aqabtum faqibu bimithli ma uqibtum bi. Kalau kamu membalas, balaslah dengan kezaliman yang sama, yang semisal dengan kezaliman orang itu kepada kalian. Al-Quran membolehkan. Surah Asy-Syura ayat 40, fajaza'u sayyi'ah sayyi'atun mithluha. Balasan bagi perbuatan jahatlah perbuatan jahat yang setimpal. Itu ayat. Allah Azza wa Jalla membolehkan. Kenapa? Karena Allah lebih mengetahui tentang tabiat manusia yang ada dendam kepada orang yang jahat kepadanya, maka dibolehkan membalas dengan alasan yang tadi, tapi tidak boleh melebihi kadar kejahatan yang dia terima. Sekalipun demikian, memaafkan dan membalaskan dengan kebaikan itu lebih baik. Allah tegaskan. Seperti dalam Fussilat ayat 34-35. Allah berfirman, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan." فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Kata Allah, tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dengan dia ada permusuhan, makanya dia melakukan keburukan kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Itu tiba-tiba berubah menjadi kawan yang sangat akrab. Orang jahat kita balas dengan kebaikan, malu sendiri dia. Terus dia ngaku salah, minta maaf. Simpati, tertarik kepada akhlak kita yang membalas dengan kebaikan, akhirnya bersahabat. Efek dari kemuliaan akhlak. Maafkan dan apa? Balas dengan kebaikan. Tapi nggak sembarang orang bisa begitu. Rata-rata kalau orang berbuat jahat, kita ingin membalas minimal dengan kejahatan yang sama, maksimalnya bisa lebih, ya enggak? Dia umpama mendorong badan kita, sakit enggak? Cuma hati yang sakit, kita balas ditonjok. Kan nggak sebandingnya didorong dengan ditonjok. Setelah ditonjok, kita tendang. Setelah tendang dia jatuh, kita smackdown. Lebay dalam menjawab, nggak boleh. Nanti dia tambah benci, tambah memusuhi kita, tambah dendam kepada kita. Tapi kalau kita balas dengan kebaikan, berubah dia. Tapi kata Allah, wa ma yulaqaha illal ladzina sabar. Ini tidak bisa diraih, tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Kemuliaan akhlak itu yang menyebabkan dia bisa melakukan ini sehingga memperoleh keuntungan yang sangat besar. Jadi memaafkannya dan membalasnya dengan kebaikan jauh lebih baik daripada membalas dengan keburukan yang sama.
Dibolehkan membalas dengan keburukan yang sama. Tapi sabar membalas dengan kebaikan itu jauh lebih baik. Surah Asy-Syura mulai 37 sampai 43. Allah berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. Ini ayat berisi tentang bagaimana cara bermuamalah dengan orang yang jahat kepada kita. Di lingkungan kita kan ada satu dua orang yang jahatnya. Termasuk di lingkungan pengajian, iya. Ikhwan dengan ikhwan berantem, akhwat dengan akhwat berantem. Dan berantemnya itu pasti karena keburukan akhlak salah satu pihak, kemudian diikuti oleh keburukan akhlak pihak lainnya, berantem itu. Ada yang bikin masalah seorang, ditegur, nggak terima, gitu ya berantem. Itu pasti itu. Ini bagaimana cara bermuamalah dengan orang-orang yang nyebelin kayak begitu. Allah berfirman, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Ini tentang orang-orang beriman, ciri-ciri orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka marah karena dizolimi, marah karena dipancing emosinya, hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Marah, tersinggung tapi memberi maaf. Walladzina istajabu li rabbihim, dan orang mukminlah orang yang memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla, mendirikan salat dan memusyawarahkan urusan mereka dengan sesama mereka, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ini tentang orang-orang mukmin, karakter orang mukmin. Karakter yang pertama, mereka menjauhi dosa-dosa besar. Karakter kedua, kalau mereka dipancing emosinya, mereka memaafkan, dizalimi itu. Karakter yang ketiga, apapun perintah Allah mereka lakukan. Mereka mendirikan salat. Mereka memusyawarahkan urusan mereka. Mereka menginfakkan rezekinya. Nah, ini ayat berikutnya. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka adalah orang-orang yang apabila dizalimi oleh pihak lain, hum yantasirun, mereka membela diri. Dengan klarifikasi, umpama difitnah, dituduh ini, dituduh itu tanpa bukti. Klarifikasi boleh? Harus. Hum yantasirun, membela diri. Enggak begitu. Tidak begini. Yang sebenarnya berklarifikasi harus. Agar orang yang tidak suudzon karena ada buruk sangka, setelah diklarifikasi, tahu yang sebenarnya, akhirnya tidak lagi mencela, memfitnah, menggibahi atau menuduh. Terus wajazau sayyi'atu mithluha, balasan bagi keburukan yang sama, tapi faman afa wa aslaha, siapa yang memaafkan orang yang zalim, wa aslaha, dan berbuat maslahat. Memberi maaf itu disyaratkan membawa maslahat. Memberi maaf hukumnya sunnah. Memberi maslahat, meraih maslahat hukumnya wajib. Dan ini kaidah yang harus diperhatikan ketika bermuamalah dengan orang jahat. Sehingga para ulama, di antara Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
Termasuk Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Apakah kalau ada orang berbuat jahat harus selalu kita maafkan? Beliau menjawab, kalau memberi maaf maslahat, beri maaf. Dua-duanya tercapai. Memberi maaf sunnah dapat pahala, meraih maslahat yang wajib juga dapat pahala. Tapi kalau memberi maaf tidak maslahat, malah madarat, maka jangan memberi maaf. Ketika diberi maaf, orang itu tambah arogan, tambah zalim, tambah jahat dia. Ada orang zalim kepada kita, ya maafkan saja. Orang itu nggak minta maaf aja dia maafin loh. Akhirnya tambah jahat dia. Tambah zalim tidak hanya ke kita tapi ke orang banyak. Maka memberi maaf tersebut tidak maslahat. Nggak boleh memberi maaf. Tuntut dia agar dia berhenti dari kezaliman. Lalu Syekh Al-Utsaimin memberikan contoh bila ada anak muda. Kebut-kebutan pakai motor, pakai mobil. Ya, tong-tong dek nyenggol kendaraan kita, mobil kita. Kata beliau jangan kasih maaf. Udahlah ini musibah, siapa sih yang ingin musibah kan gitu, dimaafkan. Betul musibah. Kita dipalak orang, dirampok orang, dibunuh orang juga musibah ya enggak? Tapi apakah pelaku dari kejahatan yang menjadi musibah bagi kita boleh lolos dari aspek hukum? Enggak, tetap saja. Kita dirampok, udahlah musibah. Udah aja biarin, tidak lapor polisi, tidak apa. Kita ditipu orang. Habis sekian juta, udahlah ini musibah. Nanti dia lolos dari hukum, menipu lagi ke banyak orang ya. Kejahatannya tidak terhenti. Memaafkan tapi tidak memberi efek maslahat. Nggak boleh. Tuntut tuh si pemuda yang nyenggol tadi. Laporkan ke polisi, tuntut ganti rugi. Dengan cara seperti itu dia kapok. Aduh saya kapok lagi kebut-kebutan. Sebab berurusan dengan polisi, SIM saya ditahan, STNK ditahan. Harus ganti lagi kerusakan mobil orang. Sekian puluh juta. Akhirnya kapok. Nanti dia kalau nyetir gak kebut-kebutan lagi. Tapi kalau coba kau jebret, ya udahlah musibah dimaafkan. Dia berbuat lagi nanti. Saya mau udah puluhan kali nabrak, nggak pernah ada yang nuntut tuh. Akhirnya kebut-kebutan lagi. Untung masih nggak memakan korban nyawa. Kalau membuat orang mati gimana? Makanya memaafkan yang kayak gitu nggak maslahat, jangan dimaafkan. Tuntut secara hukum agar dia kapok dan berhenti dari perbuatan zalimnya. Jadi memberi maaf dibatasi, diqayyad oleh maslahat atau tidaknya. Tapi kalau orang itu berbuat salah, terus minta maaf, ngaku kesalahannya, tidak berbuat lagi, maafkan. Tapi kalau orang umpamanya berbuat salah, ngeyel, nggak merasa salah dengan kesalahannya. Akhirnya berbuat lagi, tidak minta maaf ya. Arogan, akhirnya berbuat lagi. Jangan dimaafkan. Tuntut dia agar kapok dengan kesalahannya. Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha." Siapa yang memaafkan dan maslahat, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tanggungan Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Wala man intasara ba'da zulmi, siapa orang yang membela diri setelah dia dizalimi, faulaika ma alaihi min sabil. Dia enggak berdosa. Dia membela diri. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas. Dosa itu hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim kepada manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haq, berbuat aniaya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Wala man sabara wa ghafara, tapi siapa orang yang sabar dan memaafkan, dzalika min azmil umur. Itu perkara yang hebat, yang dahsyat, yang berat. Tapi pahalanya juga gede ya.
Jadi boleh kita membalas celaan, tapi tidak boleh melewati kadar dari celaan yang kita terima. Tapi kalau memaafkan dan membalas dengan kebaikan dan maslahat, itu jauh lebih baik. Kecuali kalau memberi maaf tidak maslahat, maka jangan diberi maaf. Allah Azza wa Jalla pun memuji orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana yang Allah terangkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 22, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar." Dan orang-orang yang sabar dalam rangka mencari wajah Allah, terus menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Infak sedekah bagusnya sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan, tidak terlarang. Tapi disebut sirron lebih dahulu, menunjukkan lebih utama. Disembunyikan, dirahasiakan. Kadang-kadang terang-terangan ada maslahat, terang-teranganlah. Seperti umpamanya, kalau kita terang-terangan infak sedekah, orang lihat, orang jadi ikutan. Oh, saya juga infak sedekah. Jadi perintis infak dan sedekah itu bagus. Kalau kita diam-diam, orang nggak tahu, orang nggak ada yang nyumbang, nggak akan yang sedekah. Karena melihat figur kita umpamanya, si anu juga tidak infak, tidak sedekah, berarti ada apa-apa tuh, gitu ya. Akhirnya orang tidak ikut sedekah. Tapi pas kita terang-terangan, nih sedekah, orang akhirnya ikutan. Silakan terang-terangan. Agar asal dengan menjaga keikhlasan. Jadi kata Allah, dan orang-orang yang sabar dalam rangka mencari wajah Allah, mendirikan sholat, berinfak baik bersembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, wa yadra'unas bil hasanati sayyah, membalas keburukan dengan kebaikan, ulaika lahum uqbadar, merekalah yang akan memperoleh akibat yang baik di kehidupan akhirat nanti. Itu Ar-Ra'd 22. Dalam Al-Qasas 54 Allah berfirman, ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka lah orang-orang yang akan diberikan pahala 2 kali. Kenapa? Karena kesabaran mereka dan membalas keburukan dengan kebaikan, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Dalam Sunan Abu Daud, hadis dari Jabir bin Sulaim radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, ini kiat berhadapan dengan orang yang suka mencela, orang yang suka menghina. Kata Nabi SAW, ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fik, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi, fa innama wabalu dhalika alaih. Bila ada seorang yang mencela kamu, menghina atau membongkar aib kamu dengan aib yang dia ketahui yang ada pada diri kamu. Kita memang punya aib. Setiap kita punya aib pasti itu. Ada aib itu yang diketahui oleh orang lain, ada yang tidak. Pas aib kita diketahui oleh orang yang tidak suka kepada kita, dibongkar, ya enggak? Apabila seorang mencela kamu, membongkar aib kamu dengan aib yang dia ketahui dari diri kamu, fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi, jangan kamu membongkar aib yang ada pada diri dia yang kamu ketahui. Jangan. Kalau toh orang tahu aib dia, jangan sampai keluar dari mulut kita nih.
Jangan dibalas dengan balasan yang sama. Karena apa? Dosa tanggungan azabnya hanya bagi dia. Nah, jadi intinya tadi dikatakan boleh kita mencela, boleh kita membalas keburukan orang lain kepada kita dengan kadar yang sama. Tapi membalas dengan kebaikan, bersabar dan memaafkan itu lebih baik. Timbul pertanyaan, apakah dibolehkannya membalas dengan kadar yang sama terhadap keburukan orang? Ini mutlak? Tidak mutlak. Itu hanya secara umum. Tapi ada jenis-jenis keburukan orang lain kepada kita yang tidak boleh kita balas dengan keburukan yang sama. Contoh melaknat. Contoh umpamanya mento'an nasab. Mento'an itu memburuk-burukkan nasab. Dasar kamu berasal dari keluarga miskin, keluarga rendahan, keluarga itu. Itu nggak boleh dibalas dengan yang sama. Atau orang lain menuduh kita zina. Ya boleh kita balik. Apalagi kamu gitu. Qadzaf itu menuduh tanpa bukti. Hanya karena ada chat mesum yang dibuat-buat, lalu langsung dituduhkan berzina. Kan ada yang begitu ya. Rekayasa tapi langsung dituduh. Ada klarifikasi, ada ini juga nggak digubris. Memang intinya orang itu benci sih. Terus nggak boleh kita membalas dengan yang sama. Kita dituduh berzina, apalagi kamu lebih dari 10 orang ya, tanpa bukti. Ini tidak boleh menuduh dengan tuduhan yang sama. Umpamanya orang itu melaknat kita atau mengatai-ngatai kita dengan binatang. Kamu seperti monyet, kamu seperti himar segala macam. Nggak boleh kita balas yang sama. Karena mengatai orang dengan perkataan monyet menghina penciptanya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Seganteng, secantik itu disamakan dengan monyet. Masa? Jadi laknat, terus mento'an atau menghinakan nasab keluarga orang itu, atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan keji, nuduh pencuri, nuduh berzina, nuduh keburukan tanpa bukti. Nggak boleh kita balik menuduh yang sama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam Al-Ahzab ayat 58, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti mukminin mukminat tanpa alasan yang benar, dengan tuduhan yang tidak mereka lakukan, sungguh orang itu telah mengada-ngadakan buhtan dan dosa yang nyata. Buhtan itu bahasa kitanya fitnah. Buhtan itu maknanya mencela keburukan pada diri seorang, padahal orang itu tidak memiliki keburukan yang kita katakan. Bahasanya kan bahasa kita fitnah. Kalau orang memiliki keburukan lalu kita omongkan sesuai fakta, ghibah namanya. Tapi kalau kita mengatakan keburukan orang padahal dia tidak seburuk yang kita katakan, buhtan. Kata Nabi SAW, atadruna mal ghibah? Tahu nggak kamu ghibah itu apa? Beliau menyatakan ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu mengata-ngatai saudaramu tentang apa yang tidak dia suka itu dikatakan. Kata sahabat, ya Rasulullah, afaraita in kana fihi ma aqul. Ya Rasul, kalau keburukan yang aku katakan itu sesuai fakta, benar ada pada diri orang itu, boleh nggak kita kata-katakan? Kata Nabi alaihissalam, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu. Kalau keburukan yang kamu katakan ada pada diri orang itu, kamu telah menggibahinya. Tapi kalau keburukan itu tidak ada pada dirinya, faqad bahattahu, kamu telah berbuat buhtan. Buhtan ini lebih besar daripada ghibah. Kalau ghibah sesuai fakta, kalau buhtan tidak sesuai fakta, ada dua. Pertama, menjelekkan orang itu. Kedua, berdusta. Dusta itu kan
mengatakan sesuatu tanpa sesuai dengan kenyataan. Dosa buhtan lebih besar. Orang yang menyakiti orang mukmin, maknanya menuduh orang mukmin dengan sesuatu yang tuduhan itu tidak terbukti. Dia telah berbuat buhtan dan dosa yang sangat besar. Orang ini dikatakan seburuk-buruk manusia. Tukang mencela, tukang melaknat, tukang membongkar aib orang, sehingga orang tidak aman bergaul dengan dia. Wah, bergaul dekat dengan dia mah pasti akan terkena keburukan. Dan jangan berharap bisa memperoleh kebaikan dari orang itu. Kalau seseorang, orang lain tidak merasa aman dari keburukannya dan tidak berharap akan memperoleh kebaikannya karena jahatnya, itu seburuk-buruk manusia. Sebaliknya, sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika kita dekat dengannya pasti memperoleh kebaikan dan pasti aman dari kejahatan. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diterima dari Rasulullah SAW. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, anna Rasul SAW waqafa ala unasin julusin. Nabi SAW berdiri di tengah-tengah orang yang sedang duduk. Lalu beliau berkata, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian siapa orang terbaik di antara kalian dan siapa orang terjahat? Kata para sahabat, fasakatu. Para sahabat diam. Nabi mengulang 3 kali. Setelah 3 kali, faqala rajulun, ada seorang yang berkata, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Ya mau, wahai Rasulullah, terangkan kepada kami siapa orang yang paling baik di antara kami dan paling buruk di antara kami. Lalu beliau menjelaskan, khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan oleh orang yang ada di dekatnya, dan orang yang di dekat itu pasti merasa aman dari keburukannya. Nggak akan dicela, nggak akan dihina, nggak akan disinggung, nggak akan didolimi. Amanlah orang ini membager, tidak jahat. Malah kalau dekat selalu ada kebaikan, ditraktir, dapat ilmu, dapat nasihat, dapat pelajaran. Kalau dekat dengan dia, pastilah dapat kebaikan dan pasti aman dari kejahatan. Ini sebaik-baik orang. Cari kawan yang seperti itu tuh. Sebaliknya, orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang kebaikannya tidak diharapkan, kejahatannya tidak merasa aman dia dari kejahatan. Kalau dekat dengan orang ini pasti kena celak, pasti kena marah, pasti kena sindir, pasti kena kezaliman, pasti kena hal-hal yang tidak mengenakan, kata-katanya pedas, pasti selalu nyinggung gitu. Tanpa dia merasa bersalah dengan kejahatannya. Dan jangan berharap kalau bergaul dengan dia kita dapat kebaikan dari dia. Itu seburuk-buruk orang. Jadilah kita menjadi sebaik-baik orang. Siapapun orang yang bergaul dengan kita pasti dapat kebaikan kita dan pasti selamat dari keburukan kita. Nggak akan pernah tersinggung, baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Nggak pernah mencela, tidak pernah memfitnah, tidak pernah menghina, tidak pernah menzalimi. Orang siapapun dekat dengan kita aman. Orang siapapun dekat dengan kita pasti ada kebaikan yang dia ambil dari diri kita. Jadilah sebaik-baik orang dan jangan jadi seburuk-buruk orang. Walhasil, mencela adalah perbuatan yang buruk. Keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, menuai banyak kebencian orang lain, menuai banyak dosa orang lain yang dikirim ke kita, mengurangi pahala-pahala kita, dan tentu saja yang
paling dahsyat dari semua itu kita akan mulai azab di alam kubur, apalagi di akhirat nanti. Hindari mencela, hindari berbuat zalim kepada sama manusia ya. Cukup ya sampai di sini saja, dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Karena ini kajian yang sebenarnya diadakan oleh radio dan TV Roja. Dulu saya ngisinya langsung di Cilengsi di Roja. Karena satu dan lain hal, terutama jauh dan macet, dialihkan tempatnya di sini, tapi masih disiarkan oleh Roja. Nah, kita buka tanya jawab yang pertama dari studio Radio Roja. Sudah dikirim pertanyaan dari pendengar dan pemirsa Roja ke WA saya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rahman dari Bogor. Ustaz, mohon izin bertanya, dalam melerai membuat akur kedua belah pihak yang sedang sengketa, apakah dibolehkan untuk berbohong? Taib, bohong sudah pernah kita bahas. Secara umum bohong itu terlarang. Tapi ada beberapa bohong yang dibolehkan. Salah satu bohong yang dibolehkan adalah berbohong atau berdusta dalam rangka untuk mengakurkan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. A dan B bermusuhan. Kita ingin mengakurkan, ingin mengislahkan. Boleh bohong? Boleh. Dengan cara umpamanya kita ketemu dengan si A lalu bilang si B kirim salam ke antum. Padahal enggak. Si B itu memuji antum. Ah, masa? Sebenarnya saya juga nyesel sih bermusuhan dengan dia. Dia juga baik. Sampaikan ke si B. Bohongnya sekali, kesananya benar. Lalu akurlah ke kedua orang itu. Ya, itu dibolehkan. Allahu a'lam. Dengan hamba Allah di Jakarta, bagaimana hukumnya jika seseorang terkesan dengan sengaja menampakkan keburukan orang lain, menggibah sehingga orang tersebut dapat pahala? Kayak kumaha eta? Jika seorang terkesan dengan sengaja menampakkan keburukan orang lain, menggibah sehingga orang itu dapat pahala. Maksudnya apa ya? Terkesan sengaja menampakkan keburukan agar orang lain menggibahi. Memancing orang untuk menggibahi kita nggak boleh atuh. Nggak boleh memancing orang untuk berbuat dosa. Terus kita menampakkan keburukan. Kalau keburukan ini benar kita lakukan, haram untuk kita beritahukan ke orang lain. Namanya mujaharah. Mujaharah itu kita berdosa, Allah tutup dosa kita, aib kita, oleh kita disebar ke orang lain, dikatakan tadi malam saya gini. Dengan maksud agar orang itu menggibahi kita, ya nggak boleh. Ada dua kesalahan. Yang pertama mujaharah, menceritakan keburukan, itu nggak boleh. Menceritakan aib kita atau aib orang lain kepada orang lain nggak boleh. Menceritakan aib orang lain kepada manusia namanya ghibah. Menceritakan aib kita kepada orang lain namanya mujaharah, nggak boleh. Mengakibatkan dosa kita tidak akan diampuni. Ya, kullu ummati mu'afin illal mujahirin. Semua dosaku, dosa-dosa umatku akan diampuni kecuali mujahirin. Jimnya lebih dahulu mujahirin, bukan muhajirin, bukan. Siapa mujahirin? Wa minal mujaharah. Perbuatan mujaharah itu adalah seseorang suatu malam berdosa. Allah tutup dosanya, Allah rahasiakan. Esoknya dia menyebarkannya. Itu dosa besar, tidak boleh ya. Jadi memancing orang agar menggibahi kita nggak boleh, haram hukumnya. Bagaimana jika seorang menggibah dan ingin minta maaf kepada orang yang digibahi? Apa perlu menjelaskan secara detail? Ini pertanyaan dari pemirsa Roja.
Kalau kita sudah menggibahi orang lain lalu kita mau tobat, perlukah diberitahukan kepada dia bahwa kita sudah menggibahinya? Dirinci oleh para ulama. Kalau orang itu tidak tahu bahwa kita menggibahinya, nggak boleh memberitahukannya. Karena memberitahukannya bisa menimbulkan madarat. Kita menggibahi orang itu nggak tahu kita menggibahi. Jadi dia baik aja kepada kita gitu. Pas kita beritahu, afwan ya, saya sudah menggibahi antum kemarin. Akhirnya dia marah, tersinggung, bahkan membenci, menjauhi kita, memusuhi kita. Timbul madarat, maka tidak boleh. Tidak boleh kita memberitahukan kepada dia bahwa kita sudah menggibahinya kalau dia belum tahu. Terus tobatnya gimana? Ralat gibahan kita tentang dia. Bahwa kita berbicara kejelekan dia itu di hadapan 5 orang. Si fulannya nyebelinnya luar biasa gini-gini. Ternyata kita tobat, kumpulkan lagi 5 orang tadi ngomong. Saya kemarin salah omong. Saya kausap setan. Si fulan tidak seburuk yang saya omongkan. Diralat. Puji dia, mintakan ampunan untuk dia. Ya, itu cara tobatnya. Itu kalau dia tidak tahu kita sudah menggibahinya. Nah sekarang masalahnya dia tahu kita menggibahinya. Ada orang yang menyampaikannya atau kita menulis kejelekan dia di medsos, dia baca. Tersinggung dia, sedih dia, sakit hati dia. Boleh minta maaf? Harus minta maaf. Klarifikasi, bilang, saya sudah ralat omongan saya tentang antum. Saya khilaf, maafkan ya. Rangkul ya. Berbuatlah kebaikan kepada dia. Terus jalin ukhuwah Islamiyah dengan dia ya. Kalau memang dia sudah mendengar gibahan kita. Kita ke jamaah yang ada di sini. Bismillah, afwan kalau pertanyaan tidak sesuai tema. Apakah benar kalau seorang anak yang sudah hafid 30 juz maka kedua orang tuanya mendapatkan mahkota kelak di akhirat? Hadisnya sahih atau tidak? Ada keterangan ini, tapi hadisnya memang tidak sahih ya. Nanti kita jelaskan pada waktunya, insyaallah. Bagaimana derajat hadis mengenai sholat isyraq atau syuruk? Hadisnya sahih. Siapa orang yang sholat subuh bersama imam, lalu setelah itu dia duduk di masjid berzikir sampai syuruk, kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Hadisnya sahih. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah itu sholat syuruk atau sholat isyraq? Sebagian menyatakan sholat ghadat, ataukah itu sholat duha? Karena dia dilakukan pada waktu awal datangnya waktu untuk sholat duha. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan ini duha, bukan syuruk. Nggak ada sholat syuruk secara khusus. Ada lagi yang menyatakan ya ini sholat syuruk. Ya. Walhasil mau disebut sholat syuruk atau sholat duha ini bagus dilakukan. Asal kira-kira 15 menit setelah syuruk. Umpamanya di jadwal sholat syuruk itu jam 6, waktu syuruk jam 6 pagi. Biarkan 15 menit berlalu, setelah itu baru sholat 2 rakaat. Jangan pas syuruk. Kan syuruk itu tidak sedetik. Syuruk itu prosesnya agak ada beberapa menit mungkin ya. Dari mulai awal muncul matahari, seperempatnya, setengahnya, 3/4 sampai bulat mungkin beberapa menit. Makanya para ulama memberi tenggang waktu 15 menit. Setelah syuruk baru sholat 2 rakaat. Adapun pas syuruk lalu sholat haram, tidak boleh. Itu termasuk waktu yang diharamkan untuk sholat, yaitu waktu ketika matahari terbenam atau ketika matahari syuruk. Apa syuruk teh? Lawan dari terbenam teh? Muncul, terbit. Nggak boleh. Jadi biarkan 15 menit, setelah itu baru kita sholat 2 rakaat. Bagaimana hukum mencela pemimpin zalim biar kebijakannya baik? Tujuannya benar, caranya salah.
Apakah pemimpin yang kebijakannya buruk begitu dicela di muka umum meralat atau merubah? Tidak. Tapi caranya adalah dengan kalau bisa berdua-dua. Tarik terus ngomong. Jangan di hadapan umum. Wah, nggak mungkin. Masa presiden bisa digusur begitu aja? Baru dekat juga oleh pas pampres sudah diusir gitunya. Ya memang ada protokol. Dan seperti itu memang harusnya kepala negara. Kalau semua orang bisa dekat, ada musuh nyelinap, bres, nusuk, gawat kan. Tapi ada prosedur yang lain ya. Apapun yang bisa kita lakukan. Sampaikan kepada ajudannya, sampaikan kepada kotak pengaduannya yang seperti itu ya. Itu yang bisa kita lakukan. Mau berhasil mau tidak, urusan hasil bukan urusan kita. Kita hanya melakukan usaha yang dibolehkan secara syar'i. Adapun mencelaknya secara umum di muka umum lebih banyak madarat daripada manfaat. Nyaris nggak ada manfaatnya. Orang itu ditangkap, orang itu dipidana ya. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi orang yang terprovokasi, terhasut, benci kepada penguasa. Akhirnya apa? Melakukan banyak aktivitas yang merugikan. Tidak mau taat kepada aturannya. Akhirnya timbul kekacauan. Lebih banyak madarat daripada maslahat. Makanya tidak boleh mencela pemimpin yang zalim di muka umum secara terang-terangan. Terus gimana? Ya sabar, gimana lagi? Ya. Kata Nabi SAW, wa in darabu dhahraka wa akhadhu malaka. Walaupun penguasa zalim ini sampai mencambuk, membukuli punggung kamu, mengambil, merampas harta kamu, kata Nabi, isbiru hatta talaqauni fil haud. Bersabarlah sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga, di haud. Ini advis dari Nabi SAW, nasihat beliau menghadapi pemimpin yang zalim berdasarkan Quran Sunnah, sabar sampai berjumpa dengan Nabi alaihissalam di haud. Kalau umpamanya mencela terang-terangan, menghasut orang untuk demo, untuk membenci sehingga timbul kekacauan, keluar dari tuntunan Nabi SAW. Jadi kalau dikatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang diturunkan Allah dia kafir. Lalu dituduhlah pemimpin zalim ini kafir. Lalu membolehkan memberontak. Dia terkena dengan ayat. Sebab bahwa man di sana tertuju kepada penguasa juga rakyat. Jadi penguasa dituntut menerapkan hukum Allah ketika memimpin, rakyat juga dituntut menerapkan hukum Allah ketika dizalimi. Dizalimi oleh penguasa. Ada hukum Allah? Ada, jelas. Islam lengkap. Ada tuntunan. Dan tuntunannya tadi, sabar sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga. Kalau kalau gitu tuh kita diinjak-injak terus. Akhirnya keluar dari tuntunan Nabi SAW. Itu bisa terkena ayat itu. Dia tidak menerapkan hukum Allah ketika bermuamalah dengan penguasa yang zalim. Ya. Bagaimana hukumnya mencela pelaku bid'ah biar pelakunya tobat? Nggak akan tobat dengan dicela. Yang ada dengan dicela benci, memusuhi, balik mencela. Nggak ada maslahat. Mencela itu haram. Mencela itu buruk. Keburukan tidak akan pernah menjadi alat dakwah, alat mendidik. Bukan mencela. Tapi apa? Didakwahi secara lemah lembut, dijelaskan secara ilmiah, ya, secara hikmah. Dengan cara seperti itu, maka madaratnya akan bisa dihindari, manfaatnya insya Allah akan bisa diraih. Bagaimana hukum mencela kaum Zionis seperti Israel? Israel nggak boleh dicela, haram. Karena Israel nama Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Ya, sayangnya nama Nabi yang suci dipakai jadi nama negara oleh si Zionis Yahudi.
Orang kafir boleh dicela, cela aja sok. Sekenyang-kenyang. Keharaman mencela itu sama mukmin, ya. Adapun orang kafir Allah juga mencela. Para malaikat juga mencela. Nabi SAW juga mencela. Celalah mereka, tapi nggak boleh celaannya itu tanpa didasarkan pada fakta. Nggak boleh memfitnah orang kafir, nggak boleh. Umpamanya dikatakan membantai 1000 orang, padahal cuma 10 orang, nggak boleh. Lebay. Agar orang kafir ini tersudutkan secara internasional, di blow up si datanya. Yang terbunuh 10 orang, 1000 orang, nggak boleh. Yang terbuktinya 10, kita dituduh pendusta. Katakan sesuai fakta. Boleh celak perbuatan. Walaupun hanya seorang yang dibunuh secara zalim, itu sebuah perbuatan yang memang layak dicela, ya. Boleh nggak hukum mencela kaum Zionis seperti Yahudi dalam rangka membantu rakyat Palestina yang terdolimi? Membantunya tidak hanya sekedar mencela Yahudinya, nggak ada manfaat atau kurang. Bantu yang real, yang nyata, ya. Kaum muslimin terlepas dari konflik Hamas dengan Yahudinya, yang jadi korban kaum muslimin di Palestina. Itu yang harus kita perhatikan, ya. Jangan sibuk membongkar kekeliruan, kesalahan Hamas. Tapi fokuslah kepada empati kita kepada kaum muslimin Palestina yang menjadi korban dari konflik ini. Mereka wajib dibantu, wajib didoakan, wajib dibela, wajib ditolong, ya. Terakhir, apakah Hamas itu ada? Ada. Karena saya pernah lihat di IG, ada Ustadz Sunnah yang bilang bahwa Hamas itu tidak ada. Itu pikiran propaganda Israel untuk merebut tanah Palestina. Komunitas itu ada. Mau bikinan, mau tidak, ada, realitanya ada. Namanya ada, tokoh-tokohnya ada. Terlepas apa itu bikinan orang-orang kafir dalam rangka membuat alasan untuk menekan rakyat Palestina atau bukan, itu ada. Realitanya ada. Namanya ada, diekspos, tokoh-tokohnya ada, ya. Tapi itu kan bikinan. Walaupun bikinan ada kan. Bikinan orang kafir, iya bikinan, katakanlah benar. Tapi ada kan? Ada, ya. Jangan sampai umpamanya ini cireng dengan merek tertentu. Ada yang palsu. Merek yang lain itu cireng merek lain itu nggak ada, palsu itu bikinan orang-orang yang benci. Iya betul bikinan, tapi cireng palsu ada kan? Ada. Hamas ada. Tapi mau bikinan mau tidak, pokoknya itu ada, ya. Ya cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali sebulan yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.